Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmia Eka Putra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian zakat, sumber hukum, jenis zakat, objek zakat harta, penerimaan zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat, hikmah zakat, serta perlakuan akuntansi pada PSAK 19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indisana Fauzi dengan NIM C1C023001. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi pada kali ini. Jadi, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi ibadah dan sosial ekonomi. Zakat itu bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Nah, untuk menurut Badan Amil Zakat Nasional, zakat itu memiliki peran penting dalam menguraikan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban zakat itu sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta diperkuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, dalam Islam, zakat itu dibedakan menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Objek zakat harta itu meliputi emas, perak, uang, perdagangan, hasil pertanian, dan penghasilan. Nah, untuk zakat ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahil, sebagaimana telah tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Baik teman-teman, jadi pada materi ini ada beberapa poin pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian zakat, jenis zakat, dasar syariah, objek zakat harta, kemudian penerimaan zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat, hikmah zakat, serta perlakuan akuntansi pada PSAK 109. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian zakat. Jadi, zakat itu secara bahasa berasal dari kata zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Nah, secara terminologi, zakat itu diartikan sebagai aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, yang berstatus sebagai salah satu rukun Islam, zakat ini juga mengikat setiap muslim yang merdeka sebagai suatu kewajiban mutlak atau bukan merupakan donasi dan sedekah sukarela yang bersifat pilihan. Nah, di dalam syariah, zakat ini memiliki aturan baku yang sangat khusus mengenai jenis harta yang harus dizakatkan. Nah, batasan minimal harta yang terkena kewajiban ataupun nisab, jangka waktu kepemilikan atau haul, dan cara perhitungan hingga golongan orang yang diperbolehkan menerimanya. Nah, untuk jenis zakat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Nah, kalau misalnya zakat fitrah itu adalah kewajiban yang mengikat setiap individu muslim, baik anak-anak maupun dewasa, selama mereka memiliki kelebihan makanan pokok pada malam dan hari raya Idul Fitri. Kemudian untuk zakat harta atau zakat mal ini adalah zakat harta yang kewajiban yang dikenakan atas kepemilikan harta benda tertentu yang diperoleh secara halal untuk memenuhi syariat. Selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Jadi, sumber hukum ini terbagi menjadi dua, ada Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran sendiri, zakat itu sudah disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran, di mana 27 kalinya itu disebutkan di dalam Quran surah At-Taubah, yang artinya itu dirikanlah oleh kalian salat dan berbayarlah zakat. Kemudian untuk as-sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW mempertegas kewajiban ini, salah satunya riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya akan didatangi oleh ular jantan gundul yang sangat berbisa pada hari kiamat. Selanjutnya itu ada syarat dan wajib zakat. Nah,
Untuk syarat wajib zakat itu sendiri, yang pertama pastinya muslim, kemudian merdeka, dan yang ketiga itu memenuhi ketentuan harta. Kemudian ada juga syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan. Itu yang pertama halal, kemudian milik pribadi secara penuh, kemudian berkembang. Yang maksudnya yang berkembang itu adalah kekayaan yang terus tumbuh, kemudian cukup haul, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah objek zakat harta. Jadi, harta itu wajib dizakatkan jika memenuhi syarat halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, yaitu lebih dari berlalu 1 tahun. Yang pertama itu objeknya seperti binatang ternak. Kemudian ada emas dan perak, pertanian, barang temuan, ada perdagangan, produksi hewan, kemudian investasi, profesi, dan uang simpanan, serta perusahaan ataupun institusi. Selanjutnya yaitu penerimaan zakat. Nah, berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir, kemudian kedua miskin, yang ketiga amil, 4 mu'alaf, 5 rikab, 6 garimin, 7 atau fisabilillah, kemudian 8 adalah ibnu sabil. Itu adalah hikmah zakat. Nah, hikmah zakat di sini telah dijelaskan terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah bagi sosial ekonomi, yaitu untuk menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kemudian, bagi pemberi, menyucikan jiwa dari sifat kikir, serakah, dan cinta dunia secara berlebihan. Dan yang ketiga ini bagi penerima, yaitu membantu memenuhi kebutuhan pokok hidup, mengikis rasa iri dengki terhadap orang kaya, serta memberikan dukungan moral bagi kaum mu'alaf. Selanjutnya di sini ada perlakuan akuntansi PSAK 109. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada akuntansi zakat. Nah, untuk penerima zakat diakui saat kas dan aset anon kas ini terima sebagai penambah dana zakat jika berbenturan kas dinilai sebesar nilai wajarnya. Kemudian ada juga akuntansi infak sedekah. Nah, diakui sebagai penambah dana infak ataupun sedekah terikat dan tidak terikat saat kas satu kas non kas itu diterima, aset lancar non kas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar. Selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan. Nah, untuk lembaga amil itu wajib menyajikan 2 dana zakat dan dana infak, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, komponen laporan keuangan ini secara utuh terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik teman-teman, jadi dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa zakat itu merupakan ibadah multidimensi yang berfungsi sebagai rukun Islam wajib, sekaligus sebagai instrumen sosial ekonomi yang kuat dalam mengentaskan kemiskinan, menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, memiliki landasan hukum yang absolut, dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, zakat ini juga mengikat setiap muslim yang memenuhi kriteria syariat melalui aturan baku mengenai batas minimal dan waktu kepemilikan. Untuk penerapan objek zakat ini juga terbukti dinamis karena mampu beradaptasi dengan sektor ekonomi modern seperti profesi, investasi, perusahaan demi menjamin keadilan sosial di mana penyaluran hartanya dibatasi secara ketat hanya untuk 8 golongan yang berhak. Teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.